Belum juga reda drama sebelumnya, kini muncul lagi video yang bikin media sosial langsung ribut. Kali ini datang dari Masdor yang kembali melontarkan sarkas pedas kepada Kakak Sam. Sindiran itu bukan sekedar candaan biasa. Masdor bahkan sampai menyentil Kakak Sam secara langsung, membuat rivalitas mereka kembali jadi bahan perbincangan panas di kalangan para penggemar. Hahaha, WK. Tapi bukan cuma itu yang bikin heboh. Di sisi lain, Aziz Kalim juga tiba-tiba muncul dengan video yang tak kalah mengejutkan. Ia bahkan menagih kontrak 2 miliar rupiah yang disebut-sebut berkaitan dengan rencana pertarungan berikutnya. Rumor pun langsung bermunculan. Apakah Aziz akan kembali bertarung atau justru pindah promotor? Belum selesai sampai di situ. Dari klan Kakak Ungke juga ikut angkat suara dan mengaku siap menghadapi Aziz Kalim. Sementara itu Eddie Boxing, Andi Cobra, dan John masih terus terlibat perang kata-kata di media sosial. Ditambah lagi kabar dari Beyond Combat yang kembali mendapat pujian karena perekrutan fighter baru, hingga Winston Renaldi yang resmi bergabung di event baku hantam milik Coach Rudy. Wah, kalau begini ceritanya dunia Combat Sport lagi-lagi benar-benar penuh drama. Jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mari kita bahas satu persatu, and here we go again. Welcome to Nadir. Lagi-lagi nama Masdor kembali menjadi sorotan. Melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial, Masdor kembali melemparkan sarkas yang cukup pedas kepada Kakak Sam. Dalam video tersebut, Masdor tampak santai namun kata-katanya terasa menohok. Ia seakan tidak mau melewatkan kesempatan untuk menyindir rivalnya itu. Bahkan bukan hanya sekedar ejekan biasa, Masdor juga sempat menyentil Kakak Sam secara langsung, membuat suasana rivalitas di antara mereka kembali memanas di kalangan para penonton. Hahaha, WK, ada-ada aja kelakuan Masdor. Sam ni, aku rembak Kakak Sam ni. Tengok Varian lawan Kakak Sam 50-50. Kan aku lawan dengan Kakak Sam sebelah tangan ni je. Nanti hitam. Mati hitam. Pesik kau toyol. Nang poti nang poti kuy. Jentek dia tu. Tapi Kakak Sam Kela Aku low class sikit lah. Aku cakap nanti orang kecam aku pula kan. Aku cakap macam ni lah. Aku cakap tak nak cakap besar lah. Jangan tak nak cakap besar lah. Dia fight okay, berani. Keras memang keras. Aku puji dia. Tapi kalau dia nak lawan aku, dia kena fikir 10 kali. Sebab level dia sangat. Aku roktang ke bantai. Dia pernah bantai roktang. Aku bagi dia dengan roktang tasik pun tak lepas si Kakak Sam ni. Saya tahu mau cakap dia. Roktang Thailand aku dah bantai. Bukan nak zaman kacik. Tapi roktang tu kena. Alah sebut dah. Khabib aku pernah lutut. Roktang aku pernah bantai. Ni ke apa cakap Kakak Sam? Ikan perkasam pun aku makan. Macam mana tu? Sindiran itu pun langsung menyebar cepat di media sosial. Banyak yang menganggap ini sebagai bentuk provokasi baru yang bisa saja memicu konflik lanjutan di masa depan. Dia pernah main Muay Thai aja. Kita main di rule MMA. Tak, sekarang di Beyond ni ada rule apa? Ada rule MMA tak? Aku tanya kau. Kau ni kacik sangat. Tak ajak orang main MMA. Tengok kau siapa? Kau aku Khabib pun aku dah lutut. Kau lawan dengan Varian pun 50-50. Ni nak lawan Abang Cowboy sebelah tangan. Abang Cowboy lawan. Nanti Abang Cowboy bikin wadidau sama kamu. Abang Cowboy. Kalau Abang Cowboy menang lawan sama itu apa nama? Sam Simsum, Kakak Samsum. Wadidau aja. Namun di sisi lain, perhatian publik juga sedang tertuju kepada Aziz Kalim. Namanya kembali ramai diperbincangkan setelah sebuah video terbarunya beredar luas. Dalam video tersebut, Aziz Kalim terlihat menagih kontrak 2 miliar rupiah miliknya yang disebut-sebut berkaitan dengan rencana pertarungan berikutnya. Hal ini tentu saja memicu berbagai spekulasi. Bagaimana tidak, sebelumnya sempat beredar rumor bahwa Aziz Kalim akan kembali menjalani laga rematch melawan KKJ di ajang GFC. Rumor ini membuat banyak para penggemar bertanya-tanya, apakah pertarungan selanjutnya dari Mang Aziz Kalim akan berada di bawah promotor yang berbeda? Ataukah ia benar-benar akan meninggalkan panggung sebelumnya dan mencoba tantangan baru di organisasi yang lain? Sampai saat ini belum ada konfirmasi secara langsung.
Namun satu hal yang pasti, pergerakan Ajis Kalim selalu berhasil menarik perhatian para pecinta combat sport. Menariknya lagi, kabar panas pun juga datang dari klan Kakak. Salah satu anggotanya, Kakak Ungke, secara terbuka mengaku siap dan berani menghadapi Ajis Kalim jika pertarungan itu benar-benar terjadi. Pernyataan tersebut pun langsung membuat banyak orang mulai berspekulasi. Apakah duel Ajis Kalim melawan Kakak Ungke benar-benar akan menjadi sebuah kenyataan? Jika benar terjadi, pertarungan ini jelas akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Karena keduanya dikenal memiliki karakter yang cukup berani dan gaya bertarung yang agresif. Hello, good evening buat Pak Promoter GFC. Gimana nih untuk ICB belt dan 2M untuk Antemi si sebelah? Nah, kalau misalnya boxing, ya terserah kesepakatan mereka lah. Kalaupun ini terjadi, Ajisnya mau rematch sama Kak Aji, ya tinggal ditanya rulesnya apa. Netizen lebih suka rulesnya apa. Ada 200 komen. Jadiin udah. Jadiin ya. Ya. 200 komen aja. 3.000 like. Udah jadiin. Oh Aziz, kalau ada promotor yang mau ketemu sama Aziz ya gas-gas aja. Kalau ada promotor yang mau, gas-gas. Tapi ya saya harus belajar lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Nanti kita buktikan lah nanti ke depannya. Saya bakal main lebih bagus lagi daripada kemarin dan lebih ganas lagi. Lebih bagus dan lebih ganas lagi daripada kemarin. Sementara itu di sisi lain, drama di media sosial juga masih berlanjut. Eddie Boxing, Andi Cobra, dan John masih saja terlibat perang kata-kata yang seakan tidak ada habisnya guys. Eddie Boxing tampaknya tidak ingin ketinggalan panggung. Ia cukup aktif melontarkan berbagai ocehan dan komentar di media sosial. Beberapa pernyataannya bahkan cukup berani dan memancing reaksi dari para penggemar. Namun berbeda dengan Eddie Boxing, Mang Andi Cobra justru memilih untuk lebih banyak diam. Petarung asal Garut itu terlihat tidak terlalu tertarik ikut larut dalam perang komentar di dunia maya. Menurut Mang Andi Cobra, jika memang waktunya sudah tiba, ia pasti akan kembali bertanding. Tanpa harus banyak bicara di media sosial, tanpa harus mencari sebuah sensasi. Bagi Mang Andi Cobra, pembuktian yang sesungguhnya tetap terjadi di atas ring nanti. Aduh, di boxing, sorry ya, gua kalau juga nih Cobra, itu makanan gua. Oke John, kalau memang itu makanan lu, silakan. Tapi tergantung Andi Cobra, dia milih lu apa gua yang menurut dia itu lebih easy. Tapi kalau dia milih lu, berarti lu lebih easy ketimbang gua. Izin, duduk poin aja, nggak terlalu banyak kata. Udah jangan terlalu bahas boxing guys. Nanti juga kalau misalkan udah waktunya tanding gua guys, lihat. Gak perlu dibakar sekarang guys, tutung. Intinya jangan terlalu apa? Digeber. Nanti ngelimit. Nikmati aja guys alurnya, kata gua juga, ikuti alurnya. Kan gua mah nggak ini, kata gua juga apa? Tausiah subuh dulu dong, tausiah subuh. Nggak terlalu Banyak bacot. senyap guys, senyap. Gua mah gak suka memanfaatkan keadaan gitu. Ya udah, gua tanpa menyebut orang lain juga gua bisa nyampe ke titik ini gitu. Jadi buat apa? Sementara itu kabar positif datang dari ajang Beyond Combat. Lagi-lagi organisasi ini mendapatkan pujian karena dianggap cukup jeli dalam merekrut para petarung yang berbakat. Salah satu pujian datang dari Pak Ke Official yang memberikan apresiasi terhadap cara Beyond melihat potensi para fighter. Menurutnya, perekrutan Faisal Giro baru-baru ini merupakan sebuah keputusan yang sangat-sangat cerdas. Beyond dianggap mampu membaca potensi besar yang dimiliki oleh Faisal Giro. Banyak yang percaya bahwa fighter ini memiliki masa depan yang cerah jika terus berkembang dengan baik. Beyond Combat luar biasa. Veloz,
ternyata peka juga melalui penata tandingnya dan teman-temannya melirik petarung dari Solo yang bernama Faisal Giro. Cukup peka juga untuk membidik petarung-petarung kelas grade A, meskipun tidak melalui beyond tryout. Dan sudah terkonfirmasi bahwa Faisal Giro sudah diberikan kontrak oleh Beyond. Keren. Saya rasa sih langkah yang tepat untuk membidik petarung-petarung yang di grade A. Masih banyak talent-talent di luar sana yang grade-nya A, tapi kamu dan timmu pasti kurang paham, alias kurang menjangkau. Apalagi petinju-petinju grade A-nya yang bagus-bagus ya, usia dini yang bagus, kamu tidak menjangkau, Los. Dan tentu saja guys, perekrutan ini semakin memperkuat kualitas roster para petarung yang dimiliki oleh Beyond Combat. Namun bukan hanya Beyond Combat yang membuat kejutan. Kabar menarik juga datang dari Coach Rudy dan event miliknya Baku Hantam. Event tersebut baru saja kedatangan petarung baru yang cukup dikenal oleh para penggemar combat sport. Ia adalah Winson Renaldi. Bergabungnya Winson tentu membawa warna baru bagi event tersebut. Apalagi Winson dikenal memiliki karakter yang cukup unik. Gaya bicaranya yang tengil dan terkesan songong seringkali membuat banyak orang terpancing emosi. Namun justru disitulah daya tariknya guys. Karakter seperti itu seringkali membuat cerita di dunia pertarungan menjadi lebih panas dan lebih menarik untuk diikuti. Dengan bergabungnya Winson Renaldi, banyak yang memprediksi bahwa panggung Baku Hantam akan semakin ramai dan penuh drama. Karena di dunia combat sport bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tetapi juga siapa yang mampu menciptakan cerita paling menarik di balik pertarungan. Dan sepertinya beberapa nama yang sedang ramai dibicarakan saat ini benar-benar tahu bagaimana cara menciptakan drama tersebut. Sekarang pertanyaannya tinggal satu guys, siapa yang benar-benar akan naik ke ring dan membuktikan ucapannya, dan siapa yang hanya sekedar ramai di media sosial? Kita tunggu saja kelanjutannya guys. Lalu bagaimana menurut pendapat sobat semua? Silahkan Baku Hantam di kolom komentar. Kepala lu gue cari. Winson katanya mau ikut Baku Hantam. Gue sih belum percaya sih. Jarang ada yang berani mau main di Baku Hantam. Oke, tadi kan di atas lu bilang mau fight. Lu datang sini artinya lu serius. Gue benar-benar mau nanyain aja nih, kalau emang ini jadi, emang alasan lu ngantasi gaganya apa sih? Oke, kalau emang ini jadi, udah pasti jadi. Ya, gue udah dendam kesumat dari lama ya sama orang tolol itu. Yang kedua apa tadi, kenapa gue sama dia? Karena dulu gue banyak yang bilang kayak gue nextnya lawannya siapa lagi? Orang komen Gaga Muhammad karena dia public enemy. Gue bukan ya, gue nggak public enemy loh guys, gue bukan loh. Gue hero kalian nih, mau ngalahin public enemy nih. Jadi gue pengen mencurahkan lah emosi masyarakat untuk dia sih. Oke, jadi tujuan lu bener-bener pure mau gebukin dia aja? Pure. Berarti ini comeback lu nih ya? Comeback. Kalau misalkan gue kalah lagi di sini, last dance gue. Kalau misalkan gue kalah di sini, gue retire dari sosial media. Berarti ini last dance gue di Baku Hantam. Kalau menang lagi lanjut, ya mungkin bisa jadi CEO Baku Hantam kali ya. Bisa. Yang pasti lu jadi juara, sabuk, deril bajingan. Deril bajingan, yang apa-apa, yang penting sabuk. Ya El Rumi gak usah ketawa-tawa di sana yang nonton. Abis gue ngalahin dia, kepala lu gue cari. Tanya lagi, kenapa di Baku Hantam? Kan ada yang lagi rame tuh di ring, di mana-mana. Gini, aneh lo ini lo. Jarang-jarang ada yang berani. Gue tuh dari dulu tuh orangnya mau jadi beda dari orang lain. Gue nggak suka dengan aturan-aturan yang menurut gue konservatif lah. Terlalu biasa segala macam. Menurut gue butuh warna baru ya di dunia boxing begini atau di dunia fighting lah gitu. Maksudnya kayak gak cuman fight di atas ring dong sebenarnya. Kalau misalnya fight semua orang terakhir di jalanan coy. Gue mau ikut di situ karena menurut gue keamanan juga terjaga, aman, dan yang penting menurut gue keluar dari zona nyaman aja sih. Biar orang lihat kayak fight tuh nggak harus miring menurut gue. Emang yang paling unik di Baku Hantam. Berarti gue salut sama keberanian lu. Oke. Kalau gitu nanti kita gaskan. Kita tanya gaganya sih. Kalau dia oke, gue sih oke. Gak berani dia, sumpah. Pengecut cok, nggak mungkin berani fight di Baku Hantam. Nanti kita tanya aja langsung ya ke orangnya ya. Dan kalau bisa nanti datang aja ke sini, lu lihat dulu. Boleh. Jadi lu bisa pikir lagi, anjing ini terlalu brutal nih, nggak berani. Boleh mundur. Oh masih boleh mundur. Enggak. Makanya lu datang dulu, lu lihat dulu rulesnya seperti apa, asiknya seperti apa. Oke. Cocok, lanjut. Jadi tanggal 29 ya? 29 nih. Di Golden Camp. Kita sulap lantai 3. Oke. Gak ada penonton. Kita benar-benar pure buat online. Jadi lu bisa pikir-pikir lagi nanti ya. Tanggal 29, gue lihat dulu. Kita lihat dulu aja, oke? Gas.